Shalom. Shalom. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berubah. Hari ini kita dipertemukan lagi di ibadah online, dan pasti bukanlah suatu kebetulan. Kami undang jemaat untuk berdiri, kita mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk mengambil saat teduh. Kuasa, kemuliaannya mengatasi seluruh bumi. Biarlah segala bangsa datang dan menyembahnya. Marilah kita berikan pujian dan sembah dan hormat kita kepadanya. Berkuasa, mulia
Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biar kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kebaktian online pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Marilah kita menundukkan kepala dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran terhadapnya. Biarlah pengharapan kita hanya pada Yesus saja. Dia yang mati dan bangkit dan sudah menang atas maut. Hanya Yesuslah pelepas dosa-dosa kita. Berdoalah secara pribadi kepadanya, dan musik akan mengiringi kita dengan sebuah lagu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Engkau yang sudah mati, dan Engkau pun sudah bangkit bagi kami semua. Ini
merupakan suatu kemenangan yang tiada taranya. Tidak ada seorang pun di dunia ini seperti itu. Bahkan nabi-nabi siapapun tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau begitu menunjukkan kuasa dan kemuliaan-Mu. Dengan Engkau bangkit, menyatakan bahwa Engkau menang atas maut. Dan kemenangan itu pun akan Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Engkau yang menawarkan pengampunan bagi kami saat ini. Engkau menawarkan kemenangan bagi kami saat ini, Tuhan. Hari ini Bapa, kami sungguh-sungguh mau menundukkan hati dan pikiran kami kepada Engkau. Kami mau merendahkan diri kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Jikalau dalam hidup kami seringkali tidak berpengharapan kepada Engkau. Kami seringkali berpengharapan kepada orang lain, kepada manusia. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh hanya berpengharapan kepada Engkau saja Yesus. Hari ini pun kami berpengharapan kepada Engkau. Ampunilah dosa kami. Biarlah hidup kami terus berkemenangan seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya tak kala kami mengakui segala dosa-dosa kami, maka Engkau akan melepaskan dosa kami dalam hidup kami dan menyucikan kami. Biarlah ibadah kami hari ini sungguh-sungguh kami lakukan dengan kekudusan, sungguh-sungguh kami lakukan dengan sukacita, sehingga tidak menghalangi berkat apapun akan tercurah bagi kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Badai kehidupan pasti berlalu. Amin. Berdirilah teguh, Tuhan sedang turut bekerja menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Marilah kita tetap membesarkan nama Tuhan kita. Percayalah, kemurahan-Nya besar, dan Tuhan akan selalu menolong hidup kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kuasa. Betapa besar kasih-Nya.
kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Biarlah jiwa kita selalu haus dan rindu akan firman-Nya. Kami rindu akan kasih-Mu. Kami rindu akan cinta-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi rindu-Mu bagi kami, cinta-Mu bagi kami, nyatakanlah pada pagi hari ini. Melalui kebenaran-Mu, melalui firman-Mu ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Kami siap dibentuk oleh Tuhan, supaya hati kami, kasih kami bisa sama seperti Engkau Tuhan. Berkati waktu ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan. Berkati
multimedia dipakai. Berkati Tuhan semua umat Tuhan yang bersama-sama pada pagi hari ini beribadah kepadamu. Nyatakanlah anugerah-Mu dan kami percaya ketika kami mendengarkan Engkau, semuanya tidak akan lalu begitu saja. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman semua. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih tetap ibadah walaupun situasi dan kondisi seperti ini, kita masih social distancing. Tapi kita percaya di dalam situasi dan kondisi seperti ini tidak menghambat kita untuk beribadah. Mungkin situasi dan kondisi seperti ini menghambat kita ke gereja, tetapi situasi dan kondisi ini tidak menghambat kita menyembah Dia, memuliakan Dia, menyapa Dia. Amin, saudara. Tuhan memakai berbagai cara agar kita tetap beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dalam situasi seperti ini, saya mencoba memberikan konsep kepada kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan Yesus adalah harapan kita. Itulah tema kita yang akan kita pergumulkan bersama-sama. Tuhan Yesus, harapanku. Kita buka Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Kita akan baca silih bergantian bersama-sama di dalam Matius pasal 8 23 sampai ke 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditibus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, membangunkan Tuhan Yesus, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan terheranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah Dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, mungkin kita pernah pergi ke suatu tempat, kita sudah prediksikan, kita sudah rencanakan dengan matang perjalanan kita ke suatu tempat. Kita perkirakan jam 8 jam, di sana kita rest 3 jam, kemudian kita meeting bersama. Setelah itu kita tidur. Besok kita kunjungan ke pabrik misalnya. Kemudian proses semuanya dengan semua manajer-manajer di dalam perusahaan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika pesawat atau mobil yang kita tumpangi tidak ada masalah, jika kondisi kesehatan kita tidak ada masalah, jika tidak macet, tidak ada banjir dan sebagainya, maka rencana kita, planning kita yang sudah kita siapkan akan berjalan dengan mulus dan lancar. Tetapi saudara, jikalau semuanya itu ada masalah, perjalanan ada masalah,
kesehatan ada masalah, tidak ada macet, mobil tidak masalah, dan sebagainya dan sebagainya, maka saudara, semua rencana kita akan gagal, semua akan berubah. Peristiwa seperti ini sering terjadi bukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa pastikan semuanya akan berjalan dengan baik. Tidak bisa. Bisa saja dalam situasi yang bersuka cita, tiba-tiba ada berita yang sangat-sangat menyedihkan, seperti Nabi Ayub, seperti virus corona yang timbul muncul tiba-tiba, yang tidak kita prediksikan, yang akhirnya membuat kita social distancing. Siapa kira bisa seperti ini? Inilah gambaran kehidupan kita, yang kita tidak tahu ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan yang datang tiba-tiba. Kita tidak bisa prediksikan. Inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, di mana murid-murid Tuhan Yesus tidak mengira akan berhadapan dengan suatu kejadian yang membahayakan, yang bisa merenggut nyawa. Mari kita perhatikan. Di dalam bagian ini kita melihat, bagian pertama kita melihat mengikut Yesus tentu ada hal-hal yang tidak terduga yang bisa terjadi. Saudara, sekali lagi, ini bagian pertama. Mengikut Yesus tentu ada hal-hal yang tak terduga yang bisa terjadi. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani. Dia pergi ke kota-kota, ke kampung-kampung, ke desa-desa, untuk mengabarkan Injil, untuk menyampaikan kebenaran. Mereka menyembuhkan orang sakit. Di sana dikatakan sebelumnya menyembuhkan orang sakit kusta. Di sana sebelumnya dikatakan menyembuhkan mertua Petrus. Di sana menyembuhkan hamba daripada perwira. Saudara, ketika pelayanan pada waktu itu, semuanya tidak ada masalah, saudara. Tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik. Tetapi saudara, pada waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam satu pelayanan menuju satu tempat, kemudian melewat di dalam laut Galilea, disinilah mereka tidak menyangka ada pergumulan, ada masalah yang terjadi. Dikatakan ketika mereka sedang belayar, dikatakan sekonyong-konyong, artinya tiba-tiba ada taufan, ada angin ribut, ada gelombang yang besar, ada gelombang yang tinggi di Danau Galilea yang muncul tiba-tiba, yang sedang mengganggu perjalanan mereka, yang sedang mengganggu pelayanan mereka, yang sedang mengganggu ketika mereka sedang mengikuti Tuhan Yesus. Saudara, sebagai seorang murid yang pengalaman bertahun-tahun sejak dari kecil, mereka tahu situasi dan kondisi di Danau Galilea. Mereka tahu kapan ada gelombang yang besar, mereka tahu ada bahaya yang besar. Tentu mereka tidak menyeberang. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka, mari kita berangkat ke lewat Danau Galilea ini, mereka tahu kondisinya tidak apa-apa. Akhirnya mereka membawa Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea.
Bukan satu kapal, tetapi beberapa kapal di dalam Markus sana dikatakan. Saudara, kalau sekali lagi, kalau dalam Danau Galilea waktu itu ada masalah, tiba-tiba ada angin yang besar, gelombang yang besar, mereka tahu. Ketika Tuhan Yesus menyuruh untuk pergi lewat Danau Galilea, mereka tidak akan melakukan hal itu. Tapi mereka tahu situasi itu aman. Ketika Tuhan Yesus suruh, mereka melakukan. Ayo kita pergi, ayo kita berangkat bersama-sama. Tetapi saudara, tiba-tiba sekonyong-konyong angin ribut datang, membuat gelombang yang besar, yang tinggi, saudara, sehingga terjadi suatu bahaya yang disebut di dalam Injil Markus, yang disebut dengan Seimos, yang artinya adalah bahaya, kejadian yang tiba-tiba, kejadian yang tidak pernah terjadi pada waktu ada di Danau Galilea. Sejak dari kecil sampai mereka dewasa, itu belum pernah terjadi. Itu disebut dengan Seimos. Artinya Seimos itu adalah menggemparkan. Saudara, kok bisa seperti ini? Ini belum pernah menggemparkan banyak orang. Saudara, ketika mengikuti Tuhan Yesus, ketika kita melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi, saudara. Bisa badai, bisa masalah, bisa ada tantangan. Sekali lagi, murid-murid belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, belum pernah mereka mengalami seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini merupakan gambaran awal bagi murid-murid Tuhan Yesus. Gambaran awal bagi mereka yang melayani Tuhan, yang mengikuti Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada maksud Tuhan dalam peristiwa ini, saudara. Ada maksud Tuhan. Kalau kita lihat pasal sebelumnya, mengikuti Yesus, melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus, aman, damai, sejahtera, tidak ada masalah. Tetapi di dalam pasal ini Tuhan menampakkan ada masalah, ada pergumulan ketika mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Ini adalah awal tantangan bagi murid-murid yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka. Tentu maksud Tuhan, ini awal dalam mengikuti aku. Ini awal ketika melayani aku. Pada masa-masa yang akan datang, engkau akan lebih mengalami tantangan pergumulan dalam mengikuti dan melayani aku. Benar, saudara? Setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah hari Pentakosta, murid-murid mulai melayani. Nah, saudara, murid-murid mulai menghadapi tantangan dan pergumulannya. Mereka menghadapi orang-orang Farisi, mereka menghadapi orang-orang ahli-ahli Taurat, mereka menghadapi mahkamah agama, mereka menghadapi tuduhan, mereka menghadapi fitnahan, mereka menghadapi di penjara. Dan di sana kita melihat Bapak Stefanus dilempari batu karena suatu pelayanan mengikuti Tuhan Yesus, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran ada satu puisi mengatakan demikian. Pergumulan mengikuti Tuhan Yesus itu wajar.
Karena itu membentuk karakter Kristus yang kuat. Sekali lagi saudara, suatu puisi mengatakan pergumulan mengikuti Tuhan Yesus itu wajar. Karena itu membentuk karakter Kristus yang kuat. Artinya saudara, tantangan dan pergumulan mengikuti Tuhan Yesus itu wajar. Dan itu perlu. Untuk apa? Membentuk seorang murid yang kuat, yang teguh, yang dewasa dalam segala hal, dalam karakter, dalam iman, dalam pengharapan, di dalam pelayanan, di dalam bergereja. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang harus kita perlu sadari. Inilah yang diajarkan kepada murid-murid pada waktu itu, yaitu sekali lagi bagian pertama, mengikuti Yesus, melayani Yesus. Bisa muncul tiba-tiba tantangan dan pergumulan yang tak terduga. Yang kedua saudara, bagaimana sikap daripada murid-murid ketika menghadapi situasi pertantangan dan pergumulan yang tiba-tiba muncul, yang tak terduga itu, yang mungkin bahaya itu. Ada dua sikap saudara. Sikap yang pertama kita lihat di dalam bagian ini, yaitu takut, yaitu gentar, yaitu panik, gelisah. Ya tentu karena kematian ada di depan mereka. Betapa ngerinya angin yang dahsyat itu yang tidak pernah mereka hadapi sepanjang umur hidup mereka. Saudara, dalam Matius dikatakan mereka takut. Tetapi di dalam Markus pasal 4 ayat 40 disebutkan mereka bukan takut, tetapi begitu takut, yang artinya sangat takut. Apa artinya sangat takut? Di dalam kalimat Markus itu menunjukkan orang yang sudah tidak ada harapan, menunjukkan mereka pasti mati. Saudara, oke. Coba kita lihat, kita pikirkan lebih dalam lagi di dalam bagian ini. Saudara yang dikasih Tuhan, di sisi yang lain, di sana murid-murid sangat ketakutan dan begitu gentar, mungkin menangis, mungkin berteriak, mungkin hanya duduk diam menunggu sebuah kematian. Seperti orang-orang di Titanic. Ada yang sudah diam, tidak mau berbuat apa lagi, karena sudah tahu mereka akan binasa. Sekali lagi saudara, di sisi lain murid-murid seperti itu. Tetapi di sisi yang lain, coba lihat saudara, lihat Tuhan Yesus. Di sana apa? Dia tidak takut. Di sana kita lihat dia tenang. Di sana kita lihat bisa tidur lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat apa maksud daripada peristiwa yang terjadi pada murid-murid pada waktu itu. Saudara, dalam peristiwa yang sama, di dalam kondisi yang sama, di dalam gelombang yang sama, di dalam angin yang besar yang sama, di dalam air yang penuh di dalam perahu, saudara, ada orang yang sangat ketakutan. Yang satu sisi ada orang yang tidak takut, yang tenang, dan malahan bisa tidur, saudara. Saudara, ini memang dari desain Allah. Ini memang rencana Allah. Ini memang Allah menyatakan diri kepada murid-murid
Lihat dengan kepala sendiri. Di dalam situasi yang seperti ini, ada orang demikian dan ada orang yang demikian. Saudara, di sini Allah Yesus ingin menunjukkan siapakah yang tenang, siapakah yang damai di dalam situasi seperti itu. Yesus ingin menunjukkan dirinya Sang Raja Damai. Inilah saudara aplikasi dari pernyataan ketika Tuhan Yesus lahir yang disebut dengan Raja Damai itu. Inilah aplikasinya. Ketika Yesus lahir, berita mengatakan inilah Raja Damai. Disinilah saudara, di dalam Matius inilah, di dalam Lukas pasal yang keempat inilah, Markus pasal keempat inilah, disitulah mengaplikasikan Sang Raja Damai itu. Saudara, tidak heran di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Yohanes pasal 16 ayat 3, di sana Tuhan Yesus menyebutkan dirinya seorang damai sejahtera itu. Dia menyebutkan, hanya di dalam Aku kamu beroleh damai sejahtera. Hanya di dalam Aku engkau beroleh damai sejahtera. Dunia tidak dapat merebut damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu. Saudara, sekali lagi, apa yang menjadi suatu pembelajaran ini bagi murid-muridnya, juga bagi kita sekalian? Murid-muridnya pada waktu itu hanya tahu Yesus sebagai guru, Yesus sebagai orang yang bijaksana, orang yang berbelas kasihan, orang yang menolong orang lain, dan orang yang hebat, yang mengadakan mujizat-mujizat. Itu yang mereka tahu. Tetapi di dalam peristiwa Matius pasal yang ke-8 ini, Tuhan Yesus dan Allah ingin menunjukkan siapa diri Yesus yang lain, yaitu Yesus Raja Damai itu. Dalam peristiwa ini, di dalam Laut Galilea, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita semua, Yesuslah Raja Damai itu. Itu sikap yang pertama. Murid-murid takut ketika menghadapi suatu tantangan, ketika mengiringi Yesus, ketika melayani Yesus. Sikap yang kedua, saudara, dalam peristiwa tertentu dikatakan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dalam peristiwa ini, murid-murid tidak mampu menghadapi tantangan itu. Kapalnya sudah mulai tenggelam. Mungkin mereka dengan pengalaman mereka, dengan kemampuan mereka yang puluhan tahun sebagai nelayan, mereka mencoba mengatasi badai itu, tetapi mereka tidak mampu. Akhirnya, saudara, timbullah ketakutan. Nah, ini saudara rumusannya. Ketika ada masalah, pergumulan yang terjadi ketika kita mengatasi diri sendiri dengan diri kita sendiri, kalau sudah tidak mampu, pasti takut, pasti gentar. Tidak mungkin tidak, saudara. Saudara, dalam kondisi seperti ini, murid-murid sudah sangat takut. Lalu baru teringat ada Tuhan Yesus yang sedang tenang, yang sedang tidur di buritan kapal. Ingat,
ketika ingat, puji Tuhan, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Nah, ini penting, saudara. Kadang-kadang ada masalah, ada pergumulan, ada ketakutan, kita ingat Tuhan Yesus, tapi tidak pernah datang kepada Tuhan Yesus. Di sini murid-murid mengajarkan kita, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka datang bukan diam-diam. Lihat Tuhan Yesus, enggak. Mereka segera membangunkan. Mereka mengambil suatu tindakan. Mereka mengambil suatu langkah untuk membangunkan Tuhan Yesus. Saudara, itu hal yang baik. Bukan hanya membangunkan, tapi berseru, memohon kepada Tuhan Yesus. Saudara, di sana dikatakan, mereka berkata, Guru, tolonglah kita binasa. Guru, mungkin mereka teriak dengan teriak-teriak, Guru, mungkin sampai menangis, tolonglah kami binasa. Kalimat binasa itu, saya kembali lagi, tidak ada harapan dan pasti mati, saudara. Kemudian, Guru, tolonglah kami. Apa artinya? Guru, tolonglah kami. Suatu seruan, suatu pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, suatu permintaan yang amat sangat dalam. Guru, tolonglah kami. Dengan kalimat di dalam Markus pasal 4 ayat 38, di sana kalimat, Guru, tidak pedulikah kalau kami binasa? Tidak pedulikah? Apa artinya, saudara? Mereka datang kepada Tuhan, mereka tahu Tuhan Yesus akan pedulikan akan diri mereka. Seperti mana mertua Petrus, Tuhan Yesus pedulikan atas mereka, atas dia. Seperti hamba perwira, Yesus pedulikan akan dia. Seperti orang-orang yang kusta, Tuhan pedulikan dia. Dia keluarkan kalimat itu kembali dalam masalahnya mereka sendiri. Mereka mengalami seperti itu. Mereka berseru, Tuhan, pedulilah kami binasa. Kadang-kadang perlu, saudara, pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu menjadi iman kita berseru kepada Dia. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sama cerita dengan seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Di sana perempuan itu berulang-ulang diobati dengan tabib, tentu tabib yang hebat-hebat, tapi tidak sembuh-sembuh, saudara. Malahan uangnya habis, hartanya habis untuk berobat, tidak sembuh, malahan tambah parah keadaannya. Tidak ada harapan lagi, tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan lagi, tidak ada uang lagi untuk berobat. Terakhir, ingat Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Dalam hatinya dia berkata begini dalam hatinya, kalau aku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu lemahnya. Oke, baik. Dia ingat Tuhan Yesus, dia datang, dia ada hati seperti itu, pikiran seperti itu. Dia jamah jubah dari Tuhan Yesus. Benar, saudara, perempuan itu sembuh. Kalau kita pikir coba dari awal-awal datang kepada Tuhan Yesus, tidak separah begini. Saudara, peristiwa perempuan janda ini di Danau Galilea sudah tidak ada harapan, tinggal kematian.
baru ingat, baru datang, akhirnya mereka selamat, saudara. Tuhan Yesus datang, ketika mereka berseru, Yesus bangun, Yesus berdiri, Yesus menghadik angin itu, dan angin itu pun teduh dan tenang. Inilah Tuhan Yesus kita yang berkuasa. Inilah Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera, sehingga murid-murid bisa tenang. Inilah Tuhan kita, Yesus yang berkuasa. Siapa yang datang kepada Dia, siapa yang berseru kepada Dia, tidak akan sia-sia. Mereka akan memperoleh damai sejahtera. Mereka akan memperoleh melihat kuasa Allah. Mereka akan melihat pertolongan Allah, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi seperti sekarang ini, virus corona yang tidak pernah kita duga-duga bisa seperti ini, yang belum pernah terjadi pada virus-virus yang lalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tinggal di rumah, stay di set home. Saudara, mari. Mungkin ada yang menangis, mungkin sudah ada yang sudah berteriak, mungkin ada yang marah. Tapi jangan, saudara, jangan marah sama Tuhan. Mari kita ingat kepada Tuhan Yesus yang peduli akan anak-anaknya. Kita ingat, kita terus datang, kita tahu, dan kita akan terus berseru kepada Dia. Pastilah, saudara, pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Ketika kita berseru, maka kita akan melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, mungkin di dalam rumah tangga kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan menggerakkan gereja-gereja menjadi diakonia, organisasi-organisasi gereja menjadi diakonia bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Apakah itu bukan pertolongan Tuhan? Saudara, tetaplah ingat Tuhan, tetap datanglah kepada Tuhan, tetaplah berseru kepada Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengikuti Dia, ketika kita melayani Dia, ada hal-hal, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak pernah kita duga. Itu wajar. Tetapi ketika peristiwa itu terjadi, bagaimana sikap kita? Ingat, Tuhan itu Raja Damai yang memberikan kedamaian. Sikap kita adalah datang kepada Dia, maka terjadilah peace, kedamaian itu bagi saudara dan saya. Ketika saudara mengerjakan sendiri, berusaha sendiri untuk mengatasi pergumulan tantangan itu, engkau semakin takut, engkau semakin dalam bahaya. Karena kita manusia terbatas. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita. Yesus adalah harapanku.
Mari kita nyanyikan akan pujian Yesus harapanku. Kita nyanyikan bersama-sama, saudara. ada kemenangan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada ketenangan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Tuhan, Engkau memaparkan akan kehendak-Mu pada pagi hari ini kepada kami semua, kepada umat-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau izinkan ketika mengikuti Engkau. Engkau izinkan kami ketika melayani Engkau. Ada tantangan dan pergumulan yang tak terduga. Ada pergumulan yang besar, mungkin yang dahsyat. Tetapi ajarkan kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Ajarkan kami tidak menghadapinya sendiri, tetapi ajarkan kami seperti murid-murid ingat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka disitulah ada kekuatan, disitulah ada jalan keluar, disitulah ada kemenangan, disitulah ada haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu hari ini Tuhan, hamba tidak tahu dimanapun berada,
ketika mereka menghadapi virus corona, ajarkan mereka ingat Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, berseru kepadamu dan mendapatkan pertolongan dan melihat kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang peduli atas setiap umat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau sudah berjanji menjadi penjaga Israel dan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Engkau menyatakan itu kepada umat-Mu, dan itu kami aminkan, dan itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Kasihanilah kami ya Tuhan, dalam segala hal mengikuti-Mu, melayani. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkat-Mu sudah Engkau nyatakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahannya dan mengirimkan ke rekening gereja yang tertera di layar LCD atau yang tertera di warta gereja. Berkat anak cucu. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Dalam situasi apapun Allah penolong kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Asalkan kami mau datang kepada Engkau, kami mau berharap kepada Engkau Tuhan yang hidup. Karena Engkau adalah Tuhan yang kuasa, Tuhan yang sanggup mengatasi seluruh kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan jikalau kami boleh percaya kepada Engkau yang hidup itu. Biarlah hidup kami pun boleh terus bersandar kepada Engkau. Saat ini pun Tuhan kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan persembahan kami yang akan kami kirimkan lewat rekening gereja Tuhan. Biarlah Engkau terima persembahan kami. Engkau sucikan dan kuduskan boleh dipakai sebagai pekerjaan Tuhan di tempat ini, di rumah-Mu ini ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk beberapa pokok doa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk virus yang semakin hari di Indonesia khususnya semakin bertambah yang terkena positif. Tuhan kami terus ya Tuhan hanya bersandar kepadamu, memohon kepadamu. Mungkin ada sanak saudara kami yang terkena, mungkin ada saudara-saudara seiman kami yang terkena. Biarlah Tuhan menolong mereka. Biarlah mereka boleh melihat kebesaran dan kuasa Tuhan terus dalam hidupnya, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan dan jamahan dari Tuhan sendiri. Kami juga tak lupa berdoa menyerahkan untuk para dokter, perawat, dan semua yang ada di garis depan untuk menangani virus ini. Biarlah Tuhan melindungi mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik dan mereka boleh terus dalam keadaan sehat ya Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap orang yang ada di rumah masing-masing. Mungkin saat ini mereka sedang berseru-seru kepada Engkau mengenai hidup mereka.
mengenai perekonomian mereka. Bapa, Engkau hadir di tengah mereka Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Mungkin saat ini mereka sedang tidak bekerja, tetapi hanya di rumah saja karena mereka diberhentikan dari pekerjaannya. Tuhan, Engkau menilik mereka. Engkau sendiri menyurahkan berkat-Mu dengan cara-cara yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang terus akan menolong dan memberkati mereka semua. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk para siswa dan para mahasiswa yang saat ini mereka juga hanya bisa belajar secara online. Tuhan, tolong mereka untuk mereka boleh konsentrasi belajar dengan baik. Walaupun mereka melalui multimedia, biarlah mereka menggunakan waktu mereka dengan belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi berikan kesempatan untuk menyerap ilmu dengan sebanyak-banyaknya, sehingga nantinya boleh menjadi bekal mereka tatkala mereka hidup di masa yang akan datang. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Seluruh dunia ini saat ini sedang mengadakan siaran online untuk beribadah. Bapa, Engkau pakai semua anak-anak-Mu bisa ya Tuhan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam keadaan mereka beribadah di rumah, berikan sikap hati yang benar bagi mereka. Sikap hati yang duduk manis, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak diganggu dengan kuasa apapun yang akan mengganggu mereka konsentrasi mereka di dalam ibadah. Itu kerinduan kami Tuhan. Walaupun kami tidak bisa ke rumah-Mu, tetapi kami tetap mempunyai hati yang sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Inilah saatnya Engkau menguji setiap kami. Inilah saatnya Engkau melihat hati anak-anak-Mu. Apakah mereka sungguh-sungguh beribadah? Apakah mereka hanya main-main dalam hidup mereka? Nyatakan berkat-Mu bagi mereka yang sungguh-sungguh. Nyatakan anugerah-Mu dan pertolongan-Mu bagi mereka yang terus beribadah dengan setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tak lupa terus berdoa menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong ya Tuhan, beri hikmat bagi mereka. Dari pusat sampai ke yang daerah-daerah, biarlah mereka sehati ya Tuhan di dalam menangani virus ini. Inilah doa kami ya Bapa yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah sungguh-sungguh kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa kita di surga. Kami tetap beribadah kepadamu. Kami tidak meninggalkan akan penyembahan kami kepadamu. Merupakan waktu Tuhan ketika kami sungguh-sungguh beribadah. Disitulah kami mendapatkan berkat. Disitulah kami dapat kekuatan yang baru daripada Tuhan, pengajaran yang baru daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami terus beribadah dalam segala situasi, kondisi apapun yang terjadi. Biarlah kami tetap dekat-dekat dengan Tuhan. Bapa di surga, Engkau tolong dan melihat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Engkau berikan penghiburan, Engkau turun tangan atas mereka. Sebagaimana Engkau bangun, Engkau berdiri, Engkau menghadap angin topan. Bapa, kami percayakan semuanya kepadamu. Engkau akan menyatakan perkara-perkara yang ajaib kepada jemaat-jemaatmu sekalian, sehingga mengalami ketenangan dan keteduhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan, jemaat saat ini akan menerima berkat.
biar Engkau mencurahkan berkat, kuasa dan anugerah yang daripada pertolongan dan pemeliharaan daripada Allah Bapa yang kekal, kasih dan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung, persekutuan daripada Tuhan Roh Kudus, membimbing, menghibur, menguatkan engkau dalam situasi seperti ini, dan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kalinya, sampai Kristus menyebut saleh-salehnya, engkau sekalian. Amin.